Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajra Lamangkona, pendamping PKH dari Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan. Permasalahan stunting di Indonesia ini tidak hanya dipicu oleh kurangnya asupan nutrisi atau kurangnya asupan gizi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kebersihan diri dan lingkungan. Kebersihan diri dan lingkungan dapat kita lakukan dengan dua cara, yaitu mencuci tangan pakai sabun dan pemanfaatan jamban sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pemanfaatan jamban sehat. Jamban merupakan fasilitas pembuangan kotoran atau tinja yang terdiri atas tempat duduk, tempat jongkok dengan leher angsa yang mempunyai penampungan kotoran dan air untuk membersihkannya. Di sini kita akan membahas 3 hal, yaitu pentingnya menggunakan jamban sehat, ciri-ciri jamban sehat, yang ketiga yaitu cara mengakses jamban sehat. Nah, mengapa kita harus menggunakan jamban sehat? Karena untuk menjaga lingkungan kita supaya bersih, kemudian tidak berbau dan sehat. Kemudian yang kedua, tidak mencemari sumber air. Kemudian yang ketiga, memutus rantai penularan penyakit seperti diare, kolera, disentri, dan lain-lain. Pembuangan tinja atau kotoran yang tidak dapat dikelola dengan baik dapat berdampak utama pada kesehatan dan dapat mencemari sumber air minum. Akibatnya saat keluarga kita minum air itu bisa terserang penyakit diare, kolera, dan disentri. Diare dapat menyebabkan anak kehilangan zat-zat gizi untuk pertumbuhan mereka. Diare merupakan penyakit yang sangat dominan dalam permasalahan stunting. Seringnya terserang penyakit diare, apalagi untuk balita dan kandungan ibu hamil, itu sangat mempengaruhi pertumbuhan mereka, bahkan bisa menghambat pertumbuhan mereka. Pada akhirnya anak kita terserang kondisi stunting, sehingga pertumbuhan mereka tidak sempurna dan tinggi badan mereka tidak sesuai dengan usianya atau tidak sama dengan teman yang seusianya. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri jamban sehat. Yang pertama, penampungan kotoran atau tinja dengan sumber air minum kita itu berkisar sekitar 10 meter sampai 15 meter. Yang kedua, kotoran tidak disentuh oleh serangga atau tikus. Yang ketiga, lantai kedap air atau miring ke arah lubang pembuangan sehingga air tidak tergenang. Yang keempat itu dilengkapi dengan atap dan dinding pelindung. Yang kelima, tersedia ventilasi udara. Kemudian yang keenam, tersedianya air bersih dan sabun serta alat pembersih. Terus yang ketujuh, bersihkan lantai secara teratur atau ketika ketika jamban kotor. Kemudian yang kedelapan, pastikan pembuangan air lancar atau tidak tersumbat. Cara memelihara jamban sehat. Yang pertama, lantai jamban hendaknya selalu bersih atau tidak ada genangan air. Yang kedua,
bersihkan jamban secara teratur, minimal seminggu sekali atau ketika ruangan jamban kotor. Yang ketiga, di dalam jamban itu tidak ada kotoran yang terlihat. Terus yang keempat, tidak ada serangga, kecoa, tikus, dan lain-lain yang berkeliaran. Yang kelima, tersedianya alat pembersih jamban seperti sikat dan sabun. Yang keenam, bila terjadi kerusakan segera diperbaiki. Dalam pencegahan atau penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan dengan cara mendukung pemanfaatan penggunaan jamban, keluarga sangat memegang peran penting. Adapun peran keluarga agar memiliki atau menggunakan jamban sehat, yang pertama itu menyiapkan jamban di rumah atau jamban keluarga, atau tidak ada jamban keluarga kita bisa memiliki jamban umum. Yang kedua, kita bisa berpartisipasi membuat arisan jamban. Yang ketiga, manfaat kesempatan di rumah untuk mengingatkan keluarga kita harus menggunakan jamban sehat. Kemudian membagi tugas kepada setiap anggota keluarga untuk bergulir membersihkan jamban di rumah. Yang keempat, setiap anggota keluarga yang mempunyai anak bayi balita, kita harus membuang kotorannya di jamban. Nah, jika bapak ibu di rumah tidak memiliki jamban keluarga, bapak ibu dapat menggunakan jamban umum yang sehat yang telah disediakan oleh pemerintah. Karena setahu saya di desa-desa itu banyak sekali jamban-jamban yang bantuan dari pemerintah ya. Nah, jamban ini kita harus pelihara dengan cara kerja bakti antar masyarakat. Bapak Ibu juga dapat membuat atau mengajukan bantuan kepada pemerintah desa untuk meminta bantuan pembuatan jamban umum melalui musyawarah desa atau bisa langsung ke pendamping PKK. Nah, pesan dari saya, pakailah jamban sehat untuk membuang kotoran atau tinja Anda agar anak-anak kita terhindar dari penyakit diare yang menyebabkan anak-anak kekurangan gizi dan mencegah stunting pada anak. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.